Nah, pertama itu basahi tangan dulu. Nah, kemudian menggunakan sabun tangan, jangan sabun deterjen. Nah, kemudian gosok tangan, telapak tangan, punggung tangan kanan dan kiri, jangan cuma kanan karena harus adil sama tangan tak. Kemudian ibu jari digosok-gosok. Ya, gosok-gosok-gosok. Nah, kemudian kembali ke telapak. Garuk-garuk telapaknya kiri dan kanan. Oke. Nah, kemudian sapu ratakan nih. Nah, terakhir bilas kita tangan tak. Nah, kemudian lap mi tangan tak sampai kering. Nah, yang paling terakhir itu kalau kemana-mana Ki, jangan Ki lupa pakai masker tak. Assalamualaikum, namaku Ilham. Jadi rekaman ini saya mempersembahkan kepada kawan-kawan sekalian yang ingin mengetahui situasi apa sebenarnya yang terjadi di era PSBK atau new normal ini. Jadi yang saya rekam ini adalah situasi unjuk rasa tentang Omnibus Law. Untuk kawan-kawan yang belum tahu, sebenarnya apa dampak negatif dari Omnibus Law ini, yaitu seperti hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota. Kemudian Omnibus ini membuat penggunaan tenaga ahli daya semakin bebas. Kemudian karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap, dan buruh semakin luluh lantah. Dan alhamdulillah saya juga diberi kesempatan untuk mewawancarai pengusaha muda di bidang properti. Sedang berbicara kepada salah satu pengusaha muda ya, bisa bilang pengembang, developer, atau pengusaha properti yang ada di daerah Makassar dan Goa. Jadi untuk nama kepada saudara, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nirwan Afandi. Baik, jadi pertanyaan saya mungkin ada cuma dua biji saja. Jadi yang pertama, kira-kira dampak jadi bagaimana menurut Anda kebijakan tentang pemerintah yang memberikan salah satu surat kepada pengusaha properti dan developer, kira-kira bagaimana tanggapan Anda? Ya, baik. Sebelumnya saya ingin sampaikan terima kasih kepada Ganda Muhammad Ilham Ansari adalah ingin mewawancarai saya. Baik, kalau menurut saya dampak dari new normal ini untuk kami sebagai pengusaha properti itu sangat berdampak, utamanya dari sektor kebijakan dari pemerintah itu sendiri, utamanya dari FLBP sebagai penyedia fasilitas mobilitas dan pembiayaan perumahan. Nah, itu anggarannya dari pemerintah pusat pasti dialokasikan ke publik. Itu akan berdampak ke KPR kami, yaitu KPR kredit pendidikan rumah. Nah, dari sektor itulah kami untuk sementara ini kuota untuk KPR subsidi untuk kami itu dikurangi, dipangkas semua, dan itu secara otomatis pasti berdampak signifikan ke kami. Kalau dari segi perbankan sendiri, kebijakannya itu sama dengan pemerintah, yaitu mengurangi sedikit aktivitas mulai dari perkantoran perbankan. Nah, otomatis itu karyawan kami atau developer, pengembang ikut mengikuti kebijakan dari perbankan maupun dari pemerintah itu sendiri. Ya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua
selanjutnya itu kira-kira dampak pemasukan yang mungkin bisa Anda jelaskan pada saat masa pandemi ini. Kira-kira bagaimana? Kalau dari segi pemasukan kami ataupun pengeluaran kami, secara pemasukan kami sebelum COVID pandemi ini dan sesudah pandemi ini atau selama pandemi ini itu sangat berbeda. Sebelum COVID atau pandemi ini itu pemasukan kami relatif lancar. Kenapa saya katakan lancar? Karena aktivitas masyarakat yang ada di khususnya Sulawesi Selatan ini berjalan dengan normal tanpa ada penyakit atau pandemi ini. Kemudian kalau dari segi pemasukan kalau dari segi pembangunan yang ada di lapangan itu untuk sementara ini kita pending dulu. Sementara kita pending karena kita teruskan kalau kita membangun terus kemudian marketing kami kurang lancar, itu akan berdampak pada karyawan kami sehingga tidak bisa sehingga user kami tidak bisa akan KPR. Nah, makanya kami untuk sementara ini pending dulu untuk dari segi infrastrukturnya di lapangan. Kami pending untuk sementara ini. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan usaha properti Anda kembali ke normal. Amin. Terima kasih. Ini juga saya berkesempatan mewawancarai mahasiswa yang mengketik soal pembelajaran di era PSBK. Bertemu dengan salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin dari fakultas mana kalau bisa saya tahu? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik. Dengan atas nama siapa? Api. Oh iya. Biasa nama lengkapnya Hendra. Oh ya, baik. Mungkin saya melakukan wawancara singkat saja ya. Jadi saya akan bertanya tentang seputar new normal dan COVID-19. Jadi kira-kira bagaimana dampak kuliah dan tugas daring yang Anda rasakan pada saat pandemi ini? Kalau saya berpandangan bagaimana tugas kuliah selama pandemi COVID-19 ini, pertama ada dua persepsi yang muncul kalau saya berpandangan. Yang pertama, ada orang yang bisa belajar dengan cara visual. Artinya maupun di mana tempatnya dia belajar, dia melalui komputer, laptop, dia bisa. Tapi ada juga orang yang tidak bisa belajar visual, audio, kinestetik. Nah, itu yang harus menurut saya yang menjadi point of view. Bagaimana harus diperhatikan betul-betul apakah efektif ini pembelajaran COVID-19. Tapi dengan kan COVID-19 ini apalagi menjadi pandemi dan mengharuskan kita belajar dari rumah. Dari tanggapan saya itu tidak efektif sekali. Karena yang pertama, kalau mungkin jurusanku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan tidak harus turun langsung ke lapangan, ya tidak perlu mulut-mulut mencari mencari pembelajaran di lapangan kayak misalnya membangun alat dan lain sebagainya. Beda dengan teknik yang harus turun ke lapangan, beda yang harus teknik yang eksakta yang harus memprototype istilahnya pembelajarannya. Kan kalau saya ilmu sosial mau dimanapun saya bisa dapat, mau belajar buku dimanapun saya bisa belajar dan dapat. Dan itu saya tidak efektif karena kadang-kadang kalau saya sendiri saya tinggal on-kan saja itu Zoom atau Google Meet atau lain dan sebagainya dan saya tidur. Betul sekali ya. Tidak efektif sekali. Oke, jadi langsung saja ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya saya, kira-kira bagaimana biaya kuliah ya, dan dampaknya kira-kira? Nah, itu menarik sekali dibahas sekarang itu biaya kuliah karena di kampus Universitas Hasanuddin sudah membuat gerakan-gerakan untuk menurunkan UKT atau meniadakan UKT. Kenapa kita minta meniadakan dan menurunkan UKT? Karena kan kita belajar dari rumah, pembelajaran dirumahkan, misalnya study from home kan. Nah, semua infrastruktur kampus pasti tidak dipakai.
dan dipakai sama sekali. Jadi buat apa bayar UKT, uang kuliah tunggal, kalau infrastruktur kampus tidak dipakai juga. Nah itu juga salah satu motif untuk melakukan pergerakan untuk turunkan UKT, ya infrastruktur kampus tidak dipakai, kenapa kita harus bayar UKT? Nah, tapi menurut saya kalau misalnya birokrat tetap untuk apa gitu namanya, tetap mengadakan itu UKT, ya bisa saja, tapi asalkan infrastruktur kampus itu dialihkan kepada pelayanan sistem kuota diberikan jadi kampus distribusi kuota kepada mahasiswa. Tapi permasalahannya juga karena saya sudah merasakan distribusi pelayanan kuota itu tidak terarah, dijanji pada saat bulan ini dijanji bahwasanya didapatkan pelayanan kuota, tapi tidak sama sekali dari yang dapat. Sebagian ada dapat, sebagian tidak dapat. Ya. Jadi kalau saya berpandangan biaya kuliah kampus itu harusnya ditiadakan sama sekali, karena buat apa kita belajar? Walaupun kita belajar pasti tidak efektif juga kan? Tidak efektif juga. Nah, di sini juga permasalahan timbul. Seolah-olah mahasiswa untuk menuntut biaya kuliah itu turun salah ki. Karena begini, ada memunculkan posisi binar di sini. Kayak misalnya, nggak mau bayar UKT kampus, bagaimana dosen-dosen atau staf-staf bisa makan? Kan itu yang memunculkan posisi binar. Saya tidak mau bayar UKT kampus, buat apa saya bayar? Nah, muncul lagi argumen bilang harus bayar, bagaimana tahu staf dosen harus makan. Nah, sebenarnya dilihat di sini anggaran kampus itu dari mana? Dari negara kan? Jadi buat apa kita mempermasalahkan dosen ini dapat uang dari mana? Dan dosen itu adalah pegawai negeri sipil, betul, dibayar oleh negara, staf-staf dibayar oleh negara. Yang menjadi masalah biaya negara itu apakah betul-betul terakomodir untuk pegawai negeri sipil seperti dosen dan birokrat lainnya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir ya. Jadi mungkin akhir-akhir ini kita lihat beberapa berita di televisi tentang beberapa pergerakan masyarakat ya, turun ke depan gedung DPRD dan lain-lain. Jadi yang saya akan lemparkan pertanyaan kepada Kakanda Abdi, yaitu tentang Omnibus Law. Jadi kira-kira apa berpengaruh terhadap mahasiswa itu tersendiri? Nah, di sini mahasiswa harusnya tidak buta terhadap persoalan Omnibus Law. Kalau saya mau jelaskan Omnibus Law di sini mungkin panjang sekali, tapi saya singkat saja. Sebenarnya itu Omnibus Law adalah rancangan undang-undang cipta kerja. Rancangan undang-undang cipta kerja itu dicanangkan untuk di Indonesia untuk menanggulangi pengangguran yang di Indonesia selama COVID-19 ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, rancangan undang-undang cipta kerja ini justru tidak mengolah hasil sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berasal dari Indonesia. Justru cipta kerjanya adalah mendatangkan pihak-pihak dari asing. Nah, jadi seolah-olah memang ada pekerjaan buat kita semua. Lapangan kerja itu tercipta, tapi dilihat lapangan kerja tercipta ini karena apa? Pihak investor masuk di Indonesia. Nah, ini yang disuruhnya merugikan negara. Nah, di sini juga memunculkan dua argumen. Bahwasanya cipta kerja juga diperlukan untuk COVID-19 ini, dan cipta kerja juga kalau misalnya kita tolak cipta kerja berarti kita mendukung pengangguran. Nah, kalau saya berpandangan ya tidak apa-apa kita cipta kerja, tapi lapangan diciptakan penciptaan lapangan kerja itu harus berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang pribumi sendiri yang olah bukan diolah oleh investor asing. Para menteri atau para penguasa yang di atas bilang, kita butuh tenaga kerja asing karena dia lebih berpengalaman, berkompeten daripada kita. Nah, di sini buat apa menjadi pertanyaan, buat apa kita kuliah selama ini? Kalau misalnya orang di luar, kapan kita bisa bersaing dengan di luar kalau misalnya orang di luar terus didatangkan?
memang bagus kalau misalnya dia penciptaan lapangan kerja, tapi penciptaan lapangan kerja itu ya harus didasarkan ya, sudah saya bilang tadi, sumber daya alam dan sumber daya manusia diolah oleh pribumi sendiri, bukan oleh investor asing. Nah, dan itu berdampak terhadap pembiayaan kuliah dan kuliah mahasiswa, berdampak kepada mahasiswa. Yang pertama, cipta kerja. Dari cipta kerja banyak guru-guru di PHK. Mungkin salah satu atau saya sendiri, orang tua saya adalah kalau misalnya orang buruh toh bekerja, kalau di PHK kan berdampak kepada saya, nggak bisa bayar uang kuliah, apalagi kampus birokrat menetapkan uang kuliah tidak diturunkan atau tidak ditiadakan, sangat berdampak ya. Oke. Jadi baik, mungkin itu saja dari pembahasannya atau wawancara singkat saya kepada saudara Abi dari Universitas Hasanuddin. Jadi dari penjelasan tadi saya dapat menyimpulkan bahwa itulah realita pendidikan di Indonesia. Terima kasih kepada saudara Abi. Salam. Nah, itulah tadi beberapa pendapat mahasiswa dan pengusaha muda tentang kebijakan pemerintah dan realita pendidikan yang sedang berjalan di era pandemi atau PSBK. Tapi ingat kawan-kawan, keluarga mempunyai peranan penting dalam membentuk budaya dan perilaku sehat. Lingkungan pertama bagi anak dan anggota keluarga lainnya dalam bersosialisasi dan proses belajar tentang norma hidup bersih dan sehat adalah lingkungan keluarga. Dari keluarga, pendidikan individu dimulai, tatanan masyarakat yang baik dapat diciptakan, dan budaya serta perilaku sehat dapat lebih dini ditanamkan. Selain itu, keluarga menjadi tempat berkumpul, berdiskusi, saling berbagi, dan bersosialisasi bagi seluruh anggotanya. Sesuai dengan fungsi keluarga sebagai tempat bersosialisasi dan memperoleh pendidikan, maka keluarga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam beradaptasi menghadapi new normal. Dukungan keluarga sangat penting dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19. Sejalan dengan itu, sistem kesehatan juga perlu beradaptasi dengan lebih menekan pada peran keluarga.